Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Kotrunada dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Baik teman-teman, di sini saya akan menyampaikan beberapa ragam kesalahan ejaan dalam bahasa Indonesia pada kehidupan bermasyarakat, khususnya di lingkungan sekitar. Seperti yang sudah kita ketahui, bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia juga dianggap sebagai lambang kebanggaan bangsa dan juga sebagai identitas nasional, serta sebagai alat penyatu berbagai suku bangsa dengan berbagai latar belakang sosial dan budayanya. Untuk itu, kita sebagai warga negara Indonesia juga harus tahu, paham fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia untuk menjadi dasar dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme. Bahkan bahasa Indonesia menempati urutan ke-9 sebagai bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Bahasa Indonesia dipelajari di 56 negara yang tersebar di seluruh dunia. Menurut situs Wikipedia, bahasa Indonesia berada di peringkat ketiga se-Asia dan ke-26 di dunia. Tahukah Anda bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang wajib dipelajari oleh 2 negara di ASEAN? Di negara Vietnam, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang wajib dipelajari kedua sejak tahun 2007. Sedangkan di negara Kamboja, tentara pada negara ini wajib mempelajari bahasa Indonesia. Mempelajari bahasa asing tentu tidak mudah. Selain tata bahasa yang berbeda, terkadang logat bahasa menjadi kendala seseorang dalam belajar bahasa asing. Namun kita perlu berbangga diri, karena penutur bahasa Indonesia memiliki lidah yang paling fleksibel. Karenanya banyak orang Indonesia yang mudah mempelajari bahasa asing. Selain mudah mempelajari bahasa asing, fakta menarik lainnya akan membuat kita semakin bangga dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pernah diperdengarkan di luar angkasa, tepatnya pada tahun 1977 melalui rekaman piring hitam satelit Voyager milik NASA. Berikut merupakan contoh-contoh yang saya ambil tentang kesalahan-kesalahan pada penulisan kata yang tidak sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan pada lingkungan sekitar saya. Contoh yang pertama yaitu saya menemukan spanduk bertuliskan fotokopi pada toko percetakan yang tidak sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kebanyakan toko-toko yang menawarkan jasa fotokopi dan percetakan selalu menggunakan ejaan berbahasa Inggris. Seharusnya penulisan fotokopi tidak menggunakan huruf C dan Y, melainkan menggunakan huruf K dan I. Kemudian di contoh yang kedua, saya menemukan salah satu banner yang bertuliskan servis pada toko ponsel yang tidak sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kebanyakan toko ponsel selalu menggunakan ejaan berbahasa Inggris. Seharusnya penulisan servis tidak menggunakan huruf C, namun hanya menggunakan huruf S. Kemudian contoh yang ketiga, saya menemukan banner bertuliskan mie ayam. Padahal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan mie tidak menggunakan huruf E. Contoh yang keempat, saya menemukan sebuah stop sign branding media promosi di mana sebuah usaha tempat itu berada yang bertuliskan catering. Seharusnya kata catering tidak menggunakan ejaan berbahasa Inggris, melainkan mengganti huruf C dengan K di awalan kata catering. Contoh yang kelima, saya menemukan tulisan di tembok yang bertuliskan musola. Padahal ejaan yang benar sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah musala, tidak menambahkan huruf H dan huruf L. Contoh yang keenam, saya menemukan sebuah spanduk yang bertuliskan coupling. Padahal penulisan yang benar sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah coupling. Contoh yang ketujuh, saya menemukan sebuah spanduk bertuliskan aksesoris. Padahal penulisan yang benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aksesori, bukan aksesoris.
Contoh yang ke-8, saya menemukan sebuah spanduk yang bertuliskan praktek. Padahal penulisan yang benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah praktik. Contoh yang ke-9, saya menemukan sebuah tulisan mie goreng telur pada salah satu kafe. Padahal penulisan yang benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah telur, bukan telur. Contoh yang terakhir, saya menemukan tulisan Jumuah di sebuah kalender. Padahal penulisan yang benar sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Jumat, bukan Jumuah ataupun Jumat yang ada tanda petiknya. Sebagai generasi muda bangsa Indonesia, kita harus melestarikan dan menjaga penggunaan bahasa Indonesia dengan cara menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Dengan demikian, orang-orang di sekitar kita bisa turut berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dengan diawali dari diri kita sendiri. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga terhadap bahasa Indonesia. Karena dengan adanya bahasa Indonesia dapat menyatukan seluruh ras, agama, serta suku yang ada di berbagai macam daerah di Indonesia. Segala perbedaan tidak dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat, karena disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Demikian contoh-contoh ragam kesalahan ejaan dalam bahasa Indonesia pada lingkungan sekitar. Alangkah baiknya jika kita lebih peka mengenai ejaan kalimat atau kata terutama pada lingkungan sekitar. Karena itu, sangat membantu bagi generasi penerus bangsa agar tidak lupa dengan kedudukan bahasa Indonesia. Semoga penjelasan tersebut bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.